Halo semuanya, ada perkembangan baru dari kasus tuduhan ijazah palsu yang dialamatkan kepada mantan Presiden Jokowi ya guys. Yang mana pihak Bareskrim Polri atau Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Republik Indonesia telah mengumumkan bahwa setelah melalui rangkaian penyelidikan, penyidikan, dan berbagai analisa, serta berdasarkan bukti-bukti atau fakta yang ada, mereka menyatakan bahwa ijazah mantan Presiden Jokowi adalah asli. Artinya beliau memang pernah berkuliah di UGM sampai selesai, dan bahkan pihak UGM pun sebelumnya telah memberikan klarifikasi ya guys, bahwa memang benar Jokowi adalah alumni dari UGM dan ijazah maupun gelar yang dimilikinya adalah sahih serta sah. Namun akankah 3 orang yang getol sekali melontarkan tuduhan bahwa ijazah Jokowi palsu tersebut akan menerima apa yang telah disampaikan oleh Bareskrim Polri tersebut? Dan tentunya kita yakin bahwa mereka tentu tidak akan menerima sama sekali guys. Mereka tentu saja akan tetap berkuak-kuak pada pendiriannya bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Ijazahnya tidak asli, semua hanya kebohongan yang didukung oleh para buzzer-buzzer ternak Mulyono yang selalu berkuak-kuak di media sosial dan lain sebagainya. Mereka juga meminta untuk masalah ini dibawa ke lembaga internasional ya guys. Karena mereka tidak percaya dengan hukum di Indonesia, mereka tidak percaya kepada Bareskrim Polri. Jadi mereka ingin agar pihak dari luar negeri yang memeriksa langsung ijazah mantan Presiden Jokowi tersebut. Namun jika sekalipun apa yang mereka inginkan itu menjadi kenyataan guys, taruhlah ada lembaga luar negeri ya, atau lembaga hukum di Amerika Serikat seperti CIA, FBI, dan lain sebagainya, atau mungkin dari Rusia KGB, atau mungkin James Bond 007 sendiri yang memeriksa Jokowi tersebut dan mereka juga menyatakan keasliannya, pastilah ketiga orang ini juga tidak akan menerima. Ya, karena sepertinya mereka hidup dalam dunianya sendiri, dalam pikirannya sendiri ya guys, yang kemungkinan besar agak bermasalah di kejiwaannya ya guys. Otaknya mungkin bermasalah, itulah sebabnya. Ini bukan cuma omongan saya aja ya guys, bahkan YouTuber besar seperti Ade Armando juga menduga Roy Suryo, salah satu dari ketiga orang tersebut, itu mungkin memiliki kelainan jiwa ya guys. Karena kalau orang waras rasanya tidak akan mungkin ya sedemikian getol menuduhkan ijazah palsu kepada seorang mantan presiden yang sudah pensiun ya. Namun ironisnya cukup banyak orang ya yang percaya kepada 3 orang tersebut. Cukup banyak orang-orang yang mungkin bodoh ya dan juga tolol yang mempercayai omong kosong dari ketiga orang ini ya. Sedangkan mereka itu sendiri siapa? Roy Suryo misalnya, ia mengaku-ngaku sebagai pakar ya bidang telematika atau apalah ya. Padahal pendidikannya sebenarnya adalah ilmu komunikasi ya. Tidak sesuai dengan kepakaran yang dia gembar-gemborkan. Dan kita lebih mengenal dia sebagai maling panci ya. Kemana otaknya itu benar-benar gak punya rasa malu. Di seluruh Indonesia ia dikenal sebagai tokoh maling panci. Karena ia membawa aset-aset negara termasuk panci ya. Serta berbagai aset-aset yang sangat berharga milik negara yang seharusnya dikembalikan, tetapi ia bawa pulang sesudah jabatannya selesai sebagai Menpora ya pada zaman Presiden SBY.
kalau Roy Suryo ini adalah manusia waras ya, sesudah ia terkenal sebagai maling panci tersebut dan ia masih punya rasa malu, tentu seharusnya ia tidak muncul lagi di hadapan publik ya. Gak usah nongol lagi di hadapan publik, apalagi berkoak-koak memburu Presiden Jokowi dengan tuduhan ijazah palsu tersebut. Kemudian Rismon Sianipar yang juga berkoak-koak sebagai pakar di bidang forensik digital atau apalah ya, yang mengaku lulusan dari Universitas Yamaguchi, Jepang. Padahal universitas tersebut menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengeluarkan ijazah atas nama Rismon Sianipar tersebut. Artinya bagaimana? Ijazah yang pernah ia tunjukkan ke publik itulah yang mungkin sebenarnya palsu ya guys. Namun tanpa rasa malu tetap saja ia tampil berkoak-koak di hadapan publik ya. Dan tidak pernah mengklarifikasi tentang hal ini. Apakah memang benar ijazahnya itu palsu atau benar-benar asli? Karena sesudah pengecekan dari netizen Indonesia, pihak universitas yang ia akui sebagai tempatnya kuliah menyatakan mereka tidak pernah mengeluarkan ijazah tersebut. Jangan-jangan benar juga dugaan dari para netizen guys yang mengatakan ini kayaknya maling teriak maling nih. Ijazahnya sendiri yang palsu dan ia sendiri seorang tukang bohong tetapi menuduh orang lain yang melakukan hal yang dilakukannya. Dan anggota satu lagi dari trio tersebut yang kita kenal sebagai Dr. Tifa ya guys. Ia sering bilang bahwa kami adalah para ilmuwan yang tengah mengerjakan tugasnya sebagai ilmuwan. Kenapa kami dikriminalisasi bla bla bla. Lu ilmuwan apaan? Selaku seorang dokter, apakah tugasnya dia selaku dokter ya untuk mengejar-ngejar Jokowi sampai ke kampung halamannya, sampai ke UGM ya, sambil menyebarkan tuduhan yang tidak beralasan kuat bahwa Jokowi itu hanya bohong, bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Nggak heran ya guys kalau ada netizen yang bilang ini dokter anjing nih. Dalam sebuah tweet ya, gue bacain aja nih tweetnya ya. Dokter anjing Tifa baru diperiksa oleh Polda Metro Jaya, suaranya sudah hampir mau nangis. Gimana nanti kalau prosesnya terus berlanjut hingga dijebloskan ke penjara? Apa dokter anjing ini masih bisa punya nyali? Dasar sundel, jalang, kerjaannya bikin onar terus. Ya, demikianlah mungkin ya, karena saking geramnya dari netizen tersebut karena kekesalan yang luar biasa, ia sampai menyebut bahwa Dr. Tifa sebagai dokter anjing, sundel, jalang, bikin onar ya. Tapi kalau saya sendiri tidak setuju guys, kalau dokter ini disebut sebagai anjing. Karena hewan anjing keberadaannya jauh lebih bermanfaat bagi manusia ya. Sehingga sering dikatakan sebagai sahabat terbaik manusia. Kemarin saya pernah membaca salah satu tweet ya dari Dr. Tifa di Twitter yang sekarang berubah menjadi x.com ya. Dalam tweet tersebut, ia bilang bahwa Jokowi pindah aja ke Beijing, tempat asal ibunya, supaya lebih aman di sana. Karena di Indonesia mungkin sudah tidak aman ya, bagi Jokowi dan keluarga. Tapi barusan gue cari-cari lagi tweetnya tersebut kok nggak ada ya. Mungkin udah dihapus kali ya guys. Dan jujur waktu kemarin gue baca tweet tersebut, gue benar-benar speechless guys. Baca tentang hal itu. Apa ia hendak menuduh bahwa ibunya Jokowi berasal dari Cina apa? Sehingga nyuruh-nyuruh ke sana. Terus lu nyuruh-nyuruh kayak begitu, emangnya lu siapa? Nyuruh-nyuruh orang pindah ke luar negeri
Kalau saya nih misalnya juga bisa nyuruh-nyuruh kayak begitu ya, nyuruh dia guys, maka saya juga ingin menyuruh dia untuk melakukan eutanasia aja. Biar pergi dari dunia ini ya. Karena dia akan jauh lebih bermanfaat kalau sudah tidak ada lagi di dunia ini, di Indonesia ini, daripada berkuar-kuar terus tukang bikin onar ya, melontarkan tuduhan sedemikian rupa, melakukan provokasi dan menghasut masyarakat ya dengan omong kosong yang dilontarkannya bersama dengan dua orang rekannya yang tadi saya sebutkan. Kalau dia memang seorang ilmuwan, seorang pakar, apa itu tugasnya sebagai seorang dokter? Menuduh orang punya ijazah palsu tanpa dasar yang kuat, kemudian mengejar-ngejar sampai ke UGM ya, yang mana semuanya dipublikasikan. Terus waktu dia berangkat ke Jogja ya, tiba-tiba mobilnya dihadang kemacetan, seolah-olah macet tersebut juga diatur oleh Jokowi. Logika macam apa ini guys? Memang tidak bisa dikatakan bahwa ini adalah hasil dari otak yang waras. Tetapi ini lebih cenderung kepada hasil dari otak yang sakit, yang memiliki masalah kejiwaan ya. Walaupun tidak disadari oleh orangnya sendiri, dan walaupun banyak orang lain yang juga mempercayai hasil pikirannya atau apa yang dia ucapkan, maupun apa yang dia tuduhkan. Mari kita ikuti perkembangan selanjutnya dari kasus ini ya guys. Kalau saya sendiri, karena Bapak Jokowi adalah pihak yang sangat dirugikan dalam hal ini ya. Dan beliau juga sudah mengeluhkan merasa sangat terhina, sampai sehina-hinanya, direndahkan dengan serendah-rendahnya, dan kata-kata ini malah menjadi bahan ejekan pula bagi dokter Tifa yang dibilang anjing tersebut. Saya setuju jika Jokowi melanjutkan proses hukum karena dia memang sangat dirugikan dalam masalah ini. Kalau memang ada unsur pidananya, memang jauh lebih baik kalau ketiga orang ini diproses saja, ditangkap saja, dan dipenjarakan jika memang terbukti secara hukum melakukan tindak pidana. Apapun pasalnya ya, apapun alasannya, baik pencemaran nama baik atau fitnah atau apapun itu, mereka layak mendapatkan hukuman yang setimpal. Dan khususnya kepada Rismon Sianipar, sebaiknya kita juga terus mengusut ijazahnya sampai jelas sejelas-jelasnya apakah ia memang pernah berkuliah di salah satu universitas di Jepang seperti apa yang dikatakannya, atau mungkin itu hanya bohong semua. Mari kita kuliti terus guys. Karena selain hukuman penjara yang bisa saja mereka terima nantinya, hukuman yang jauh lebih berat adalah sanksi sosial atau sanksi berupa menjadi viral di media sosial, yang mana hal ini akan tersimpan selama-lamanya di jagat internet, bahkan sampai anak cucu nanti ya. Biarkan saja nanti keturunannya lah yang akan merasa sangat malu dengan segala tindakan mereka ini. Saya juga mendukung jika pihak UGM mencabut saja gelar akademik ketiga orang ini beserta segala hak yang mereka dapatkan dari gelar tersebut ya. Sebaiknya dicabut saja dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Karena perbuatan ketiga orang ini sungguh sangat mempermalukan UGM. Saya menghimbau
kepada pihak UGM untuk mempertimbangkan usulan tersebut untuk mencabut gelar ketiga orang ini. Kalau menurut Anda bagaimana guys? Silakan sampaikan pendapat dan tanggapan Anda pada kolom komentar di bawah. Saya ucapkan terima kasih buat Anda yang telah menyaksikan video ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan kalau Anda tidak berkeberatan untuk memberikan dukungan bagi saya dan channel ini, silakan berikan tanda jempol serta subscribe. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya.